Hari ini kita akan mempelajari penyajian data diagram garis. Oke. Tujuan diagram garis di sini ialah untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Misalkan jumlah penduduk tiap tahun. Jadi ini kata kuncinya ya, kontinu. Jumlah penduduk tiap tahun, hasil pertanian tiap tahun, jumlah siswa tiap tahun. Jadi kontinu di sini berhubungan dengan waktu yang terus-menerus berjenjang. Jadi kayak misalkan jumlah penduduk dari tahun 2002 sampai 2010. Jadi 2002-nya berapa, 2003-nya berapa, 2004-nya berapa sampai 2010. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh pembuatan diagram garis untuk tabel baris kolom. Jadi kalau tabel baris kolom, penyajian diagram garisnya seperti ini. Di sini saya ada salah penulisan ya, frekuensi bukan di sini, tapi letaknya di samping. Biar kelihatan rapi aja. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat diagram garis dari tabel kontingensi. Pertama-tama buat dulu judulnya. Kemudian setelah buat judul, buat sumbu X dan sumbu Y-nya. Di sumbu X, ini kategorinya adalah nilai. Dimulai dari 4 ya, sesuai dengan tabel. Jangan lupa ditulis keterangannya di masing-masing sumbu. Kemudian untuk sumbu Y itu sebagai frekuensinya. Karena di sini frekuensi terkecil ialah 0 dan frekuensi terbesarnya adalah 7. Antara 0 ke 7 ini kan jaraknya tidak terlalu jauh. Maka di sini saya akan menggunakan kelipatan 1. Ini sebagai frekuensi. Kemudian karena di sini tabel kontingensi berarti ada 2 komponen ya, wanita dan pria. Maka dari itu saya menggunakan 2 warna. Jadi dikasih keterangan. Untuk wanita saya menggunakan warna pink. Di sini pemilihan warnanya bebas, yang penting berbeda. Boleh menggunakan warna atau hal lainnya lah. Tapi kalau misalkan diagram garis, warna ya. Bukan diarsir, bukan diapa-apain warna. Karena ya cuma garis doang. Masa iya garis bisa dicorak-corakin, kan nggak mungkin. Paling ya tadi
ngatasinya dengan warna. Kalau untuk menggambar pada yang asalnya tabel kontingensi. Kemudian untuk prianya saya menggunakan warna biru. Untuk nilai 4 ini 7. Jadi 7 orang mendapatkan nilai 4. Kemudian 2 orang wanita mendapatkan nilai 5. Tidak ada wanita yang mendapatkan nilai 6 seperti di sini. 1 orang wanita mendapatkan nilai 7 dan 1 orang wanita mendapatkan nilai 8. Jadi 7, 2, 0, 1, 1. Nah, di sini kan saya membuat titik terlebih dahulu ya. Seharusnya yang benar ialah buat garis putus-putus terlebih dahulu. Nanti ketika buat garis putus-putus, kemudian di antara 2 garis putus-putus ini ada titik potong kan ya. Titik potong itu titik ketemu antara 2 garis tersebut. Nah, baru dibuat titik seperti itu. Jadi yang saya ini langkahnya kurang tepat. Karena kan saya gambarnya bukan di kertas. Jadi agak ribet. Dan kalau misalkan kalian buat garis putus-putus terlebih dahulu baru titik, itu akan memudahkan atau lebih lebih tepat titiknya, penaruhan titiknya itu lebih tepat. Atau bisa juga kalau tidak mau buat garis putus-putus, kalian menggambarnya di buku tulis berpetak, buku tulis yang kotak loh, yang biasanya digunakan untuk matematika di pelajaran Kartesius, koordinat. Setelah itu baru dihubungkan. Nah, dapatlah diagram garis untuk yang wanita. Ini belum selesai ya, karena kita mengacu pada tabel kontingensi ini, di mana ada 2 komponen, wanita dan pria. Selanjutnya yang pria, ada 4 orang pria mendapatkan nilai 4. Kemudian 1 orang pria mendapatkan nilai 5. 1 orang lagi mendapatkan nilai 6. 1 orang lagi mendapatkan nilai 7. Dan tidak ada pria yang mendapatkan nilai 8. Jadi 4, 1, 1, 1, 0. Nah, untuk yang tadi 1 orang pria kan mendapatkan nilai 5 ya. Karena di sini sudah tepat, tidak perlu kita buat garis putus-putus lagi, ya udah. Dan tidak perlu lagi ditebalkan, udah cukup seperti ini saja, nggak usah double. Kayak kayak yang di 1 pria mendapatkan nilai 6. Nah, ini kan belum nih. Maka saya tambahkan. Kalau sudah baru dihubungkan buat garisnya. Nah, beginilah cara membuat diagram garis pada tabel kontingensi. Selanjutnya, kita akan membuat diagram garis pada tabel distribusi frekuensi.
Sama seperti tadi ya, langkah pertama ialah tulis judulnya. Kemudian buat sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X sebagai kategori nilai. Satu sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 9. Jangan lupa ditulis keterangannya. Kemudian yang sumbu Y. Karena di sini frekuensi terkecil ialah 0 dan terbesarnya ialah 15. Jaraknya kan lumayan jauh. Jadi berhubung di sini saya juga dikit lembarnya, saya menggunakan kelipatan 3, bukan kelipatan 1. Tapi bagi kalian yang menggambarnya di satu halaman full buku tulis, mau buat pakai frekuensi kelipatan 1 ya nggak masalah. Oke, kita buat titiknya. Ingat ya, seharusnya bukan buat titik terlebih dahulu, tapi garis putus-putus dulu. Di sini tidak ada siswa yang mendapatkan tentang nilai 1 sampai 3. Oke, tidak ada berarti di sini. Kemudian ada 15 siswa yang mendapatkan tentang nilai 4 sampai 6. 15 siswa. Kemudian 3 siswa mendapatkan tentang nilai 7 sampai 9. Seperti biasa. Nah, kalau kayak gini kan nggak pas ya. Oke, kurang lebih seperti ini cara membuat diagram garis dari tabel distribusi frekuensi.